Bapak Ibu, setuju Pak Prabowo orang baik, setuju? Setuju Pak Prabowo orang tegas, setuju? Bapak memenangkan sepenuh hati Prabowo Subianto sebagai Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tayangan Zamir TV, para sahabat-sahabat semuanya. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, tanpa kurang suatu apapun, tambah lancar aktivitas sehari-harinya. Hari ini kita melihat perkembangan dari perpolitikan di negeri kita menuju pemilu pada 14 Februari besok. Di mana-mana kampanye yang ramai dan marak kita saksikan, baik itu kampanye dari pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Caimin atau pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud. Tetapi berbeda dengan kampanye dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kenapa sangat berbeda dengan dua kandidat calon presiden lainnya? Kenapa pasangan Prabowo Gibran ini begitu mendapat banyak atensi, begitu banyak disorot, seperti yang tayang di setiap media yang kita lihat, baik di televisi atau di media sosial, dari kampanye di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, Jawa Barat, juga di luar Pulau Jawa. Mendominasi, yang paling ramai adalah kampanyenya Profesor Mahfud MD dan Ganjar Pranowo. Kenapa kampanye dari Prabowo dan Gibran ini sepi, padahal Presiden Jokowi sudah turun tangan, ikut mengkondisikan agar kampanye itu ramai, ikut membantu aparat-aparat TNI, kepolisian, aparat desa, semuanya bersinergi agar paslon nomor urut 2 ini mendapatkan animo yang begitu tinggi dari masyarakat. Mari kita simak di dunia media sosial kita dalam tayangan berikut ini. Pak Jokowi, Ganjar, Pak Jokowi, Ganjar, dulu gitu. Mbak. Nah, itu tayangan Presiden Jokowi ikut terjun. Bahkan Presiden Jokowi yang lebih sering berada di wilayah Jawa Tengah, karena Indonesia ini memiliki 34 provinsi. Kantor Presiden Jokowi itu tidak hanya Jawa Tengah. Presiden Jokowi itu harus mengunjungi provinsi-provinsi lainnya, karena dia seorang presiden yang membawahi 34 provinsi wilayah di Indonesia ini. Tapi akhir-akhir ini Presiden Jokowi lebih banyak di Jawa Tengah. Tujuannya adalah ingin memenangkan pasangan nomor urut 2 supaya menang di kandang banteng. Terlihat penolakan-penolakan dari para masyarakat yang dilintasi oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya Presiden Jokowi ingin mengkampanyekan pasangan nomor urut 2, tapi warga yang dilalui setiap Presiden Jokowi kunjungan yang diteriakkan pasangan nomor urut 3. Berarti masyarakat bawah ini tidak bisa dikondisikan. Tidak bisa dikondisikan karena dia tidak seperti aparat. Kalau aparat dikondisikan gampang, karena bisa diancam dimutasi, bisa diancam dipecat, bisa diancam tunjangan-tunjangan yang lainnya dihentikan. Banyak sekali ancaman yang bisa diberikan kepada perangkat negara. Tapi kalau rakyat, ancaman apapun tidak mempan, karena rakyat itu makan cari sendiri, ya gaji dia usaha sendiri. Walaupun diancam oleh pemerintah kayak manapun, dia tidak akan bergeming. Jadi aspirasi yang muncul ya apa yang dia rasakan, begitu. Usaha Presiden Jokowi untuk memenangkan paslon nomor urut 2 dalam kampanyenya itu ternyata bukan menolong, tapi malah membantu supaya
kandidat calon presiden nomor urut 2 itu bertambah buruk. Bagaimana biar kondisi nama paslon nomor urut 2 itu menjadi baik? Caranya gampang. Presiden Jokowi jangan kampanye. Presiden Jokowi jangan turun ke lapangan. Kalau Presiden Jokowi turun ke lapangan artinya memperburuk nama dari paslon nomor urut 2. Karena semua orang mengkambing hitamkan paslon nomor urut 2 itu menjadi biang keladinya terjadinya inkonstitusional, pelanggaran undang-undang, pelanggaran sistem pemilu dibebankan kepada paslon nomor urut 2. Kalau Presiden Jokowi malah tambah datang, tambah menyibukkan diri berkampanye untuk memenangkannya, bukan memenangkan, itu namanya tambah memperparah nomor urut 2 tersebut supaya tidak menang. Oke lah, surveinya sudah tinggi, itu kan di kertas. Kita hanya melihat apa yang terjadi di lapangan, kita hanya melihat apa yang terjadi hari-hari di tayangan sosial media, bagaimana reaksi masyarakat. Angka-angka itu seperti apa cara mengkondisikannya, seperti apa cara membayarnya supaya survei itu memuaskan, rakyat tidak mengetahuinya. Yang diketahui rakyat itu apa yang dilihat disaksikan di sosial media, begitu tayangan yang ada ya begitulah reaksi masyarakat, penilaian masyarakat yang timbul. Jadi melihat penilaian masyarakat yang pesimis, yang negatif sama Presiden Jokowi ketika ke lapangan, sama paslon nomor urut 2 yang sepi-sepi kampanyenya, itu mengindikasikan kalau mereka ditolak keberadaannya, ditolak program-programnya, ditolak semua keinginan-keinginannya oleh masyarakat bawah. Bukan berarti Presiden Jokowi yang sudah memiliki nama, reputasi 82% kepuasan masyarakat tempo hari itu kemudian lantas serta-merta akan bisa memenangkan paslon nomor urut 2, tidak ada kaitannya. Presiden Jokowi ya Presiden Jokowi, Gibran ya Gibran, Prabowo ya Prabowo, nggak ada keterkaitannya. Seperti saya misalnya, nggak ada keterkaitan saya ini dengan Raffi Ahmad, walaupun saya lebih ganteng dari Raffi Ahmad, walaupun saya lebih tinggi badannya dari Raffi Ahmad, walaupun saya lebih putih dari Raffi Ahmad, walaupun kekayaan saya, rekening saya lebih banyak kalau mau dicek dari Ahmad, nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya saya dengan Raffi Ahmad. Kenapa? Ya karena Raffi Ahmad tuh prestasinya sendiri, saya prestasi saya sendiri. Profesi Raffi Ahmad tuh artis tersendiri, saya juga artis tersendiri. Saya artis di lingkungan RT saya, Raffi Ahmad artis di lingkungan masyarakat Indonesia. Jadi terpisah. Begitu juga Presiden Jokowi, dia itu punya nilai elektabilitas 82%. Tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Cara jalan saja Prabowo dengan Presiden Jokowi sudah lain. Cara belusukan Presiden Jokowi dengan Prabowo sudah lain. Cara jogetnya sudah lain. Cara ngomong sudah lain. Emosi Presiden Jokowi dengan Prabowo juga sudah lain. Jadi tidak ada persamaan. Prabowo akan melanjutkan, saya juga begitu. Saya juga akan nanti keliling dunia. Kata-kata akan itu sebuah tindakan di masa akan datang. Apakah betul atau tidak, tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan karena baru akan. Saya akan membeli mobil seharga 5 miliar, akan. Nah, hari ini saya kerja dulu, mengumpulkan uangnya dari jualan cilok. Kata-kata akan itu boleh percaya, boleh tidak. Anda boleh percaya, juga boleh tidak. Bagi yang tidak, ada rasionalitasnya. Bagi yang percaya, ada juga halunya. Nah, begitu juga pada diri Prabowo. Bagi yang percaya, ada halunya juga. Bagi yang tidak percaya, ada rasionalitasnya juga. Begitu juga terhadap Gibran. Maka Prabowo dan Gibran ini cangkir dan tutup, saling melengkapi. Blundernya Prabowo A, blundernya Gibran B. Jadi klop, kompak gitu. Kalau Prabowo itu punya masa lalu jelek di dalam HAM, Gibran juga punya rekam jejak yang jelek di dalam konstitusi. Jadi ada kedua sisi sama-sama jelek yang menjadi pertimbangan bagi rakyat.
Jadi luka rakyat itu nggak bisa ditutupi begitu saja, nggak bisa suruh diam begitu saja. Sogokan akan diterima andai kata ada uang sogokan. Bansos akan diterima andai kata ada uang bansos. Segala macam bentuk bantuan-bantuan mengatasnamakan kampanye atau mengatasnamakan supaya memilih seseorang itu akan tetap diterima. Tapi jangan harap pemberian itu akan sesuai dengan harapannya. Kalau memberikan A, kalau memberikan bantuan pasti akan dipilih. Jangan berharap seperti itu, karena yang menerima itu orang yang lebih cerdas, bahkan lebih licik daripada yang memberi bantuan gitu. Hari ini terjadi hal seperti itu sudah lumrah, seperti pinjaman online itu. Mereka bisa untuk tidak membayar, yang dibayar dengan yang nggak membayar, banyak yang nggak membayar. Semakin hari semakin banyak yang nggak membayar pinjol. Apakah mereka sadar itu perbuatan buruk? Sadar, tapi menyengaja. Begitu juga bantuan-bantuan itu supaya imbal balik untuk memilih itu jangan berharap. Sedangkan pinjol yang memakai data diri supaya orang itu membayar, dipaksa untuk membayar itu aja banyak yang ngemplang, apalagi cuma sekedar bantuan yang tidak ada bentuk penekanan, tidak ada bentuk daripada intimidasi. Jadi diterima bantuannya nggak memilih juga bukan salah dia, salahnya kenapa dikasih. Nah itulah hari ini yang terjadi perpolitikan kita. Bukan berarti rakyat itu kalau disebar bansos itu akan bisa dikondisikan, bukan berarti seperti itu. Jadi sebaiknya kekalahan itu diprediksi jauh-jauh hari supaya sakitnya nggak di sini, supaya sakitnya itu tidak begitu dalam. Karena kalau kekalahan itu ternyata terjadi dengan rasa sakit yang tinggi, bisa membuat orang itu anarkis. Nah itu yang terjadi, nggak diharapkan oleh rakyat itu nanti. Tapi andai kata pun itu nanti hal-hal seperti itu muncul, maka rakyat juga ingin bersatu untuk memeranginya sedini mungkin. Jadi kepintaran masyarakat yang berkolektif untuk menentang asusila terhadap dunia politik ini semakin nyata. Sebaiknya para penguasa menahan diri. Saya ini hanya rakyat biasa yang ikut berkontribusi memberikan apresiasi terhadap kenyataan yang terjadi hari ini, supaya perpolitikan negeri kita ini bukan tambah keblangsak seperti hari ini. Ini tambah keblangsak. Program-program tidak diperlihatkan. Yang diperlihatkan adalah tampilan-tampilan yang tidak edukatif. Karena saya perhatikan dari semua kampanye dari pasangan nomor urut 2 itu, kampanyenya itu cuma 3 macam saja yang terjadi. 1, goyang gemoy. 2, yaitu curhat. Jadi Prabowo ini curhat kalau kampanye. Yang beginilah, yang begitulah, yang dia dizolimi lah, yang segala macam dia curhatkan dalam kampanye itu. Jadi materi kampanye itu mayoritas berisi curhat dan goyangan. Yang terakhir dia marah sama keadaan, marah sama dia disudutkan, marah sama orang yang melakukan penilaian terhadap dirinya, memojokkan dirinya. Marah-marah itu akhirnya menghabiskan waktu di setiap kunjungan kampanyenya itu. Program-program yang harusnya dia bawa, yang harusnya dia bicarakan, apa yang ingin dia lakukan ketika menjadi presiden. Inginnya ya cuma mensejahterakan rakyat. Mensejahterakan rakyat itu kan ada poin-poinnya. Poin-poin itu tidak disebutkan secara rinci, secara detail. Apa karena Prabowo tidak siap atau karena tidak membuat catatan. Jadi inilah miskomunikasinya di setiap kampanye. Jadikanlah kampanye hari ini menjadi kampanye terburuk di sepanjang sejarah. Semoga nanti setelah melalui pemilu yang tahapan 2024 ini, di pemilu selanjutnya kita tidak menemukan kampanye model seperti ini lagi. Kampanye benar-benar mengadu gagasan, mengadu sebuah ide-ide bagaimana membawa negeri ini menjadi negeri yang sejahtera. Begitu kira-kira tanggapan saya. Kita saksikan tayangan selanjutnya, ikuti terus Zamir TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.